Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 71. Ada di halaman 149. Judulnya adalah kemuliaan. Apa judulnya? Kemuliaan. Di dalam bab ini beliau hanya membawakan satu hadis saja, yaitu nomor 129. Tapi di dalam hadis ini kita akan melihat bagaimana kesabaran Nabi kita Muhammad SAW ketika menghadapi pertanyaan para sahabatnya. Dan bagaimana para sahabat itu berusaha mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang mereka sampaikan kepada Nabi SAW. Hadis ini dari seorang sahabat Nabi SAW yang sering kita dengar, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasul SAW ditanya. Apa isi pertanyaannya? Ayyun nasi akram. Wahai Rasul, siapa manusia yang paling mulia? Apa pertanyaannya? Siapa manusia yang paling mulia? Mendapatkan pertanyaan seperti itu, maka Rasul SAW pun menjawab, Qala akramuhum indallahi atqahum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Siapa yang paling mulia? Yang paling bertakwa kepada Allah. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Mendengar jawaban seperti itu, maka para sahabat pun mereka berkata, Laisa an hadza nas'aluk. Wahai Rasul, bukan itu yang kami tanyakan. Bukan itu yang kami tanyakan. Ini menunjukkan bahwa para sahabat, mereka itu sangat pengen paham sesuatu yang mereka belum tahu. Jadi mereka itu kalau belum mendapatkan jawaban dari apa yang mereka cari, maka mereka akan terang-terangan menyampaikan itu. Gak seperti sebagian orang di zaman ini. Paham. Ditanya lagi, belum paham. Duh, beri sih mau jadi ngomongnya apa? Paham. Maka para sahabat Nabi SAW, ketika mereka tanya dan belum mendapatkan jawaban dari apa yang mereka tanyakan, maka mereka terus terang kepada Nabi SAW. Wahai Nabi, bukan itu yang kami maksud. Lihat bagaimana Nabi SAW sabarnya menghadapi para sahabat. Sudah dikasih jawaban dan jawabannya sesuai dengan Al-Quran. Yang paling mulia siapa tadi? Kata Nabi, yang paling bertakwa. Ternyata para sahabat bukan itu yang dimaksud. Maka Nabi SAW pun memberikan jawaban yang kedua. Fa akramun nasi Yusufu Nabiullah ibnu Nabiyillah ibnu Khalilillah. Oh, ya sudah. Kata Nabi SAW, manusia yang paling mulia itu adalah Nabi Yusuf. Apa? Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf paling mulia? Karena bapaknya Nabi, kakeknya juga Nabi. Siapa yang tahu bapaknya Nabi Yusuf dan kakeknya Nabi Yusuf? Angkat tangan. Anak-anak. Kakeknya Nabi Yusuf, Ibrahim, bagus. Bapaknya? Yang nangis terus sampai matanya buta. Nabi? Ya aku, Masya Allah. Berarti dua hadiahnya. Ayahnya Nabi Yusuf adalah Nabi. Siapa? Nabi Yakub. Kakeknya Nabi lagi. Siapa? Nabi Ibrahim. Ini manusia paling mulia. Kata siapa?
Rasulullah SAW. Sudah ya? Berapa jawaban berarti Nabi? 2 jawaban. Apa kata para sahabat? Laisa an hadza nas'aluk. Wahai Rasul, bukan itu pertanyaan kami. Jan iki kepriwe sih wong? Sudah dikasih berapa jawaban? 2 jawaban, masih mereka mengatakan bukan itu yang kami maksud wahai Nabi. Tapi Nabi SAW tetap sabar. Begitu seharusnya menjadi seorang guru. Ya. Menghadapi murid-murid yang pecilatan. Ya, sabar. Maka Nabi SAW akhirnya bertanya kepada mereka. Jawaban pertama mereka bukan itu yang maksudkan. Jawaban kedua juga sama. Maka Nabi SAW balik bertanya. An ma'adinil arabi tas'aluni. Apakah pertanyaan kalian itu maksudnya adalah tentang kabilah Arab yang paling mulia yang mana? Orang Arab yang paling mulia yang mana? Apa itu maksud pertanyaan kalian? Qalu na'am. Apa na'am? Iya, itu yang kami tanyakan. Ora kawit mau. Nek dewek ya. Ora kawit mau sing genah ya pertanyaan nih. Itu kalau kita. Nabi SAW tidak. Ya. Begitu Pak Nabi SAW memahami apa pertanyaan secara spesifik yang diinginkan. Jadi mereka, para sahabat pengen tahu di antara orang Arab ini, kabilah-kabilah ini sebenarnya yang paling mulia yang mana? Maka kemudian Nabi SAW pun menjawab, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Orang Arab yang paling mulia adalah yang ketika masa jahiliyahnya sudah mulia. Ketika masa jahiliyahnya sudah apa? Mulia. Nasabnya bagus, perilakunya bagus. Dan ketika dia masuk Islam, dia menjadi ulama. Ini yang paling mulia. Ini yang paling mulia. Jadi orang Arab yang paling mulia adalah orang Arab yang dulu ketika jahiliyahnya sudah mulia, nasabnya bagus. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq, contohnya Umar bin Khattab, contohnya Utsman bin Affan, contohnya Ali bin Abi Thalib. Ini orang-orang yang nasabnya bagus, mulia saat jahiliyah, begitu masuk Islam jadi ulama. Ini yang paling mulia. Oh, kata siapa? Kata saya barusan. Bukan kata para sahabat. Jadi kesimpulannya apa? Orang yang paling mulia adalah yang menggabungkan 3 kemuliaan. Yang pertama, kemuliaan takwa. Yang kedua, kemuliaan nasab. Yang ketiga, kemuliaan ilmu. Siapa yang bisa ngulangi? Muhammad. Bagus, barakallahu fiik. Berarti 3, tidak apa-apa. 1, 4 yang dapat hadiah hari ini. Apa? 3 kemuliaan? Kemuliaan 1 dulu, takwa. Yang kedua, nasab. Yang ketiga, ilmu. Berarti nasab itu penting. Kalau misalnya nasab nggak penting, nggak disebut sama Nabi SAW. Ya. Kalau nasab nggak penting, nggak disebut sama Nabi SAW. Walaupun yang paling penting takwanya. Tapi kalau ada orang sudah nasabnya bagus, terus ditambahi apa tadi? Takwanya bagus, masih ditambahi lagi ilmunya bagus alias ulama. Oh hebat ini. Ningrat, ulama, terus takwa. Wah, ini adalah orang yang paling mulia. Berdasarkan apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah seandainya di antara kita ada yang nasabnya bagus. Kalau nasabnya bagus berarti sudah punya modal 1. Tinggal ditambahi 2. Apa itu? Takwa. Terus tambahin lagi apa? Ilmu. Itu menjadi orang yang paling mulia di muka bumi, insya Allah.
Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Allahumma amin. Seandainya kita bukan termasuk orang yang nasabnya tinggi, ya paling tidak kita kejar yang dua itu. Apa itu? Takwa dan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.